Bribka E, anggota Polres Wonogiri sekaligus pemilik pondok pesantren terseret kasus asusila. Terduga pelaku diduga melakukan tindakan asusila melalui panggilan video hingga mengirim foto tak senonoh kepada seorang perempuan berinisial N, 19 tahun yang merupakan anak rekan sesama anggota Polri di Polres Wonogiri. Saat ini Bribka E telah diamankan dan terancam dipecat. Selengkapnya, saudara, terkait awal mula kasus ini terungkap dan bagaimana proses penyidikan dari kepolisian akan dilaporkan jurnalis Tribun Solo, Erlangga. Silahkan dengan laporan Anda. Baik, selamat sore, rekan Rima. Ya, Erlangga. Baik, silahkan laporannya. Untuk kasus yang menyeret seorang oknum anggota Polres Wonogiri Bribka E, memang benar terjadi pada hari Sabtu kemarin. Yang bersangkutan sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Wonogiri dan menjalani penyidikan oleh Satreskrim maupun Propam karena yang bersangkutan merupakan anggota Polri aktif di Polres Wonogiri. Ya, bagaimana kemudian kasus ini akhirnya terungkap, Erlangga? Jadi memang hubungan antara Bribka E dan korban adalah si korban ini merupakan anak rekan kerjanya yang bahkan satu ruangan. Jadi dari situ pelaku bisa mengenal korban dan berlanjut pada percakapan di WhatsApp, yang percakapan itu dimulai pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Korban di sini menganggap pelaku sebagai seseorang yang bisa memberikan saran atau advice untuk kehidupannya. Jadi mungkin dari situ pelaku ini memanfaatkan kepercayaan korban untuk tindakan asusila atau pelecehan seksual tersebut. Baik, kemudian bagaimana status Bribka E saat ini? Apakah sudah ditempatkan di tempat khusus, Erlangga? Untuk saat ini Bribka E masih berada di ruang tahanan Polres Wonogiri karena masih menjalani serangkaian pemeriksaan baik dari Satreskrim Polres Wonogiri maupun si Propam, begitu. Baik, terkait dugaan Bribka ini adalah pemilik pondok pesantren, apakah benar seperti itu? Betul, jadi Bribka ini merupakan pemilik ponpes yang bernama Ponpes Santri Mancung yang berada di Kecamatan Wonogiri Kota, di mana ponpes tersebut belum lama ini juga tersandung kasus bullying antar santri atau penganiayaan antar santri yang menyebabkan satu santri meninggal dunia. Usai kasus itu mencuat pada Sabtu lalu, orang tua para santri yang jumlahnya mencapai 120 santri, sekitar 120 santri, mulai menjemput anak-anak mereka sejak hari Sabtu lalu dan berlanjut hingga Minggu, dan sampai hari ini masih ada 2 santri yang masih menunggu penjemputan oleh orang tuanya. Untuk santri sendiri berasal dari Wonogiri dan beberapa daerah di sekitar Wonogiri. Jadi santrinya bukan hanya berasal dari Wonogiri saja, begitu. Baik, saat ini Bribka E telah diamankan. Dan sejauh ini apakah terduga pelaku sudah memberi pengakuannya? Baik, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Satreskrim dan Kasih Propam, bahwa Bribka E ini mengakui perbuatannya dan dengan alasan khilaf, jadi untuk memenuhi syahwatnya, dan khilaf telah melakukan perbuatan tersebut, yakni mengirim foto tak pantas serta mengajak dalam panggilan video seksual yang bermuatan cabul, begitu. Baik, terima kasih atas laporannya Erlangga, jurnalis Tribun Solo. Selamat kembali bertugas.
Bribka.E, oknum anggota Polres Wonogiri yang juga diketahui sebagai pengasuh pondok pesantren, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana asusila terhadap perempuan berinisial N 19 tahun yang merupakan anak dari rekan kerjanya sendiri. Kasat Reskrim Polres Wonogiri, Ibtu Agung Sedewo, menjelaskan pelaku mengenal korban karena bekerja satu ruangan dengan ayah korban di Polres Wonogiri. Kedekatan kedua keluarga membuat pelaku leluasa menjalin komunikasi hingga bertukar nomor WhatsApp. Pelaku diduga menggunakan modus menawarkan bantuan agar korban bisa masuk ke salah satu sekolah kedinasan, sekaligus berpura-pura memberikan solusi atas persoalan pribadi korban. Setelah komunikasi berlangsung intens, Bribka.E diduga melakukan pelecehan seksual secara daring melalui panggilan video berak senonoh kepada korban. Merasa menjadi korban pelecehan, N kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orang tuanya. Laporan pun dibuat ke Polres Wonogiri hingga penyidik menetapkan Bribka.E sebagai tersangka. Atas perbuatannya, Bribka.E dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Selain proses pidana, yang bersangkutan juga menjalani proses etik dan terancam diberhentikan tidak dengan hormat dari institusi Polri. Kasus dugaan asusila yang menjerat Bribka.E, oknum anggota Polres Wonogiri sekaligus pemilik pondok pesantren Santri Manjuk membuat para orang tua dan wali santri ramai-ramai menjemput anak mereka dari pondok. Penjemputan mulai terjadi sejak Sabtu 18 Juli, tak lama setelah kasus tersebut mencuat ke publik. Pondok pesantren itu diketahui menampung sekitar 120 santri yang berasal dari Wonogiri maupun sejumlah daerah lainnya. Sekretaris Desa Manjung, Eksanuri, membenarkan banyaknya orang tua yang datang menjemput santri di sana. Pemerintah desa bahkan ikut memantau aktivitas penjemputan hingga Sabtu malam. Menurut Eksanuri, hampir seluruh santri telah kembali ke rumah masing-masing. Hingga Senin 20 Juli hanya 2 santri yang masih bertahan di pondok. Di tengah ramainya penjemputan santri, pemerintah desa Manjung juga menggelar pertemuan dengan warga untuk menyerap aspirasi terkait keberadaan pondok pesantren tersebut. Meski berbagai pandangan disampaikan, masyarakat menyerahkan penanganan kasus kepada aparat berwenang dan tidak ada tuntutan resmi untuk menutup ponpes tersebut.
Bribka E, anggota Polres Wonogiri sekaligus pemilik pondok pesantren terseret kasus asusila. Terduga pelaku diduga melakukan tindakan asusila melalui panggilan video hingga mengirim foto tak senonoh kepada seorang perempuan berinisial N, 19 tahun yang merupakan anak rekan sesama anggota Polri di Polres Wonogiri. Saat ini Bribka E telah diamankan dan terancam dipecat. Selengkapnya, saudara, terkait awal mula kasus ini terungkap dan bagaimana proses penyidikan dari kepolisian akan dilaporkan jurnalis Tribun Solo, Erlangga. Silahkan dengan laporan Anda. Baik, selamat sore, rekan Rima. Ya, Erlangga. Baik, silahkan laporannya. Untuk kasus yang menyeret seorang oknum anggota Polres Wonogiri Bribka E, memang benar terjadi pada hari Sabtu kemarin. Yang bersangkutan sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Wonogiri dan menjalani penyidikan oleh Satreskrim maupun Propam karena yang bersangkutan merupakan anggota Polri aktif di Polres Wonogiri. Ya, bagaimana kemudian kasus ini akhirnya terungkap, Erlangga? Jadi memang hubungan antara Bribka E dan korban adalah korban ini merupakan anak rekan kerjanya yang bahkan satu ruangan. Jadi dari situ pelaku bisa mengenal korban dan berlanjut pada percakapan di WhatsApp, yang percakapan itu dimulai pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Korban di sini menganggap pelaku sebagai seseorang yang bisa memberikan saran atau advice untuk kehidupannya. Jadi mungkin dari situ pelaku ini memanfaatkan kepercayaan korban untuk tindakan asusila atau pelecehan seksual tersebut. Baik, kemudian bagaimana status Bribka E saat ini? Apakah sudah ditempatkan di tempat khusus, Erlangga? Untuk saat ini Bribka E masih berada di ruang tahanan Polres Wonogiri karena masih menjalani serangkaian pemeriksaan baik dari Satreskrim Polres Wonogiri maupun si Propam, begitu. Baik, terkait dugaan Bribka ini adalah pemilik pondok pesantren, apakah benar seperti itu? Betul, jadi Bribka ini merupakan pemilik ponpes yang bernama Ponpes Santri Mancung yang berada di Kecamatan Wonogiri Kota, di mana ponpes tersebut belum lama ini juga tersandung kasus bullying antar santri atau penganiayaan antar santri yang menyebabkan satu santri meninggal dunia. Usai kasus itu mencuat pada Sabtu lalu, orang tua para santri yang jumlahnya mencapai 120 santri, sekitar 120 santri, mulai menjemput anak-anak mereka sejak hari Sabtu lalu dan berlanjut hingga Minggu, dan sampai hari ini masih ada 2 santri yang masih menunggu penjemputan oleh orang tuanya. Untuk santri sendiri berasal dari Wonogiri dan beberapa daerah di sekitar Wonogiri. Jadi santrinya bukan hanya berasal dari Wonogiri saja, begitu. Baik, saat ini Bribka E telah diamankan. Dan sejauh ini apakah terduga pelaku sudah memberi pengakuannya? Baik, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Satreskrim dan Kasih Propam, bahwa Bribka E ini mengakui perbuatannya dan dengan alasan khilaf, jadi untuk memenuhi syahwatnya, dan khilaf telah melakukan perbuatan tersebut, yakni mengirim foto tak pantas serta mengajak dalam panggilan video seksual yang bermuatan cabul, begitu. Baik, terima kasih atas laporannya Erlangga, jurnalis Tribun Solo. Selamat kembali bertugas. Bribka E, oknum anggota Polres Wonogiri yang juga diketahui sebagai pengasuh pondok pesantren, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana asusila terhadap perempuan berinisial N, 19 tahun, yang merupakan anak dari rekan kerjanya sendiri.
Kasat Reskrim Polres Wonogiri, Ibtu Agung Sedewo, menjelaskan pelaku mengenal korban karena bekerja satu ruangan dengan ayah korban di Polres Wonogiri. Kedekatan kedua keluarga membuat pelaku leluasa menjalin komunikasi hingga bertukar nomor WhatsApp. Pelaku diduga menggunakan modus menawarkan bantuan agar korban bisa masuk ke salah satu sekolah kedinasan, sekaligus berpura-pura memberikan solusi atas persoalan pribadi korban. Setelah komunikasi berlangsung intens, Bribka E diduga melakukan pelecehan seksual secara daring melalui panggilan video bermuatan asusila dan mengirimkan foto tak senonoh kepada korban. Merasa menjadi korban pelecehan, N kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orang tuanya. Laporan pun dibuat ke Polres Wonogiri hingga penyidik menetapkan Bribka E sebagai tersangka. Atas perbuatannya, Bribka E dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Selain proses pidana, yang bersangkutan juga menjalani proses etik dan terancam diberhentikan tidak dengan hormat dari institusi Polri. Kasus dugaan asusila yang menjerat Bribka E, oknum anggota Polres Wonogiri sekaligus pemilik pondok pesantren Santri Manjuk membuat para orang tua dan wali santri ramai-ramai menjemput anak mereka dari pondok. Penjemputan mulai terjadi sejak Sabtu 18 Juli, tak lama setelah kasus tersebut mencuat ke publik. Pondok pesantren itu diketahui menampung sekitar 120 santri yang berasal dari Wonogiri maupun sejumlah daerah lainnya. Sekretaris Desa Manjung, Eksanuri, membenarkan banyaknya orang tua yang datang menjemput santri di sana. Pemerintah desa bahkan ikut memantau aktivitas penjemputan hingga Sabtu malam. Menurut Eksanuri, hampir seluruh santri telah kembali ke rumah masing-masing. Hingga Senin 20 Juli hanya 2 santri yang masih bertahan di pondok. Di tengah ramainya penjemputan santri, pemerintah desa Manjung juga menggelar pertemuan dengan warga untuk menyerap aspirasi terkait keberadaan pondok pesantren tersebut. Meski berbagai pandangan disampaikan, masyarakat menyerahkan penanganan kasus kepada aparat berwenang dan tidak ada tuntutan resmi untuk menutup ponpes tersebut.
Bribka E, anggota Polres Wonogiri sekaligus pemilik pondok pesantren terseret kasus asusila. Terduga pelaku diduga melakukan tindakan asusila melalui panggilan video hingga mengirim foto tak senonoh kepada seorang perempuan berinisial N, 19 tahun yang merupakan anak rekan sesama anggota Polri di Polres Wonogiri. Saat ini Bribka E telah diamankan dan terancam dipecat. Selengkapnya, saudara, terkait awal mula kasus ini terungkap dan bagaimana proses penyidikan dari kepolisian akan dilaporkan jurnalis Tribun Solo, Erlangga. Silahkan dengan laporan Anda. Baik, selamat sore, rekan Rima. Ya, Erlangga. Baik, silahkan laporannya. Untuk kasus yang menyeret seorang oknum anggota Polres Wonogiri Bribka E, memang benar terjadi pada hari Sabtu kemarin. Yang bersangkutan sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Wonogiri dan menjalani penyidikan oleh Satreskrim maupun Propam karena yang bersangkutan merupakan anggota Polri aktif di Polres Wonogiri. Ya, bagaimana kemudian kasus ini akhirnya terungkap, Erlangga? Jadi memang hubungan antara Bribka E dan korban adalah korban ini merupakan anak rekan kerjanya yang bahkan satu ruangan. Jadi dari situ pelaku bisa mengenal korban dan berlanjut pada percakapan di WhatsApp yang percakapan itu dimulai pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Korban di sini menganggap pelaku sebagai seseorang yang bisa memberikan saran atau advice untuk kehidupannya. Jadi mungkin dari situ pelaku ini memanfaatkan kepercayaan korban untuk tindakan asusila atau pelecehan seksual tersebut. Baik, kemudian bagaimana status Bribka E saat ini? Apakah sudah ditempatkan di tempat khusus, Erlangga? Untuk saat ini Bribka E masih berada di ruang tahanan Polres Wonogiri karena masih menjalani serangkaian pemeriksaan baik dari Satreskrim Polres Wonogiri maupun si Propam, begitu. Baik, terkait dugaan Bribka ini adalah pemilik pondok pesantren, apakah benar seperti itu? Betul, jadi Bribka ini merupakan pemilik ponpes yang bernama Ponpes Santri Mancung yang berada di Kecamatan Wonogiri Kota, di mana ponpes tersebut belum lama ini juga tersandung kasus bullying antar santri atau penganiayaan antar santri yang menyebabkan satu santri meninggal dunia. Usai kasus itu mencuat pada Sabtu lalu, orang tua para santri yang jumlahnya mencapai 120 santri, sekitar 120 santri, mulai menjemput anak-anak mereka sejak hari Sabtu lalu dan berlanjut hingga Minggu, dan sampai hari ini masih ada 2 santri yang masih menunggu penjemputan oleh orang tuanya. Untuk santri sendiri berasal dari Wonogiri dan beberapa daerah di sekitar Wonogiri. Jadi santrinya bukan hanya berasal dari Wonogiri saja, begitu. Baik, saat ini Bribka E telah diamankan. Dan sejauh ini apakah terduga pelaku sudah memberi pengakuannya? Baik, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Satreskrim dan Kasih Propam, bahwa Bribka E ini mengakui perbuatannya dan dengan alasan khilaf, jadi untuk memenuhi syahwatnya, dan khilaf telah melakukan perbuatan tersebut, yakni mengirim foto tak pantas serta mengajak dalam panggilan video seksual yang bermuatan cabul, begitu. Baik, terima kasih atas laporannya Erlangga, jurnalis Tribun Solo. Selamat kembali bertugas. Bribka
BKE oknum anggota Polres Wonogiri yang juga diketahui sebagai pengasuh pondok pesantren ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana asusila terhadap perempuan berinisial N 19 tahun yang merupakan anak dari rekan kerjanya sendiri. Kasat Reskrim Polres Wonogiri Ibtu Agung Sedewo menjelaskan pelaku mengenal korban karena bekerja satu ruangan dengan ayah korban di Polres Wonogiri. Kedekatan kedua keluarga membuat pelaku leluasa menjalin komunikasi hingga bertukar nomor WhatsApp. Pelaku diduga menggunakan modus menawarkan bantuan agar korban bisa masuk ke salah satu sekolah kedinasan, sekaligus berpura-pura memberikan solusi atas persoalan pribadi korban. Setelah komunikasi berlangsung intens, BribKE diduga melakukan pelecehan seksual secara daring melalui panggilan video bermuatan asusila dan mengirimkan foto tak senonoh kepada korban. Merasa menjadi korban pelecehan, N kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orang tuanya. Laporan pun dibuat ke Polres Wonogiri hingga penyidik menetapkan BribKE sebagai tersangka. Atas perbuatannya, BribKE dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Selain proses pidana, yang bersangkutan juga menjalani proses etik dan terancam diberhentikan tidak dengan hormat dari institusi Polri. Kasus dugaan asusila yang menjerat BribKE, oknum anggota Polres Wonogiri sekaligus pemilik pondok pesantren Santri Manjuk membuat para orang tua dan wali santri ramai-ramai menjemput anak mereka dari pondok. Penjemputan mulai terjadi sejak Sabtu 18 Juli, tak lama setelah kasus tersebut mencuat ke publik. Pondok pesantren itu diketahui menampung sekitar 120 santri yang berasal dari Wonogiri maupun sejumlah daerah lainnya. Sekretaris Desa Manjung, Eksanuri membenarkan banyaknya orang tua yang datang menjemput santri di sana. Pemerintah desa bahkan ikut memantau aktivitas penjemputan hingga Sabtu malam. Menurut Eksanuri, hampir seluruh santri telah kembali ke rumah masing-masing. Hingga Senin 20 Juli hanya 2 santri yang masih bertahan di pondok. Di tengah ramainya penjemputan santri, pemerintah desa Manjung juga menggelar pertemuan dengan warga untuk menyerap aspirasi terkait keberadaan pondok pesantren tersebut. Meski berbagai pandangan disampaikan, masyarakat menyerahkan penanganan kasus kepada aparat berwenang dan tidak ada tuntutan resmi untuk menutup ponpes tersebut.
Bribka E, anggota Polres Wonogiri sekaligus pemilik pondok pesantren terseret kasus asusila. Terduga pelaku diduga melakukan tindakan asusila melalui panggilan video hingga mengirim foto tak senonoh kepada seorang perempuan berinisial N, 19 tahun yang merupakan anak rekan sesama anggota Polri di Polres Wonogiri. Saat ini Bribka E telah diamankan dan terancam dipecat. Selengkapnya, saudara, terkait awal mula kasus ini terungkap dan bagaimana proses penyidikan dari kepolisian akan dilaporkan jurnalis Tribun Solo, Erlangga. Silahkan dengan laporan Anda. Baik, selamat sore, rekan Rima. Ya, Erlangga. Baik, silahkan laporannya. Untuk kasus yang menyeret seorang oknum anggota Polres Wonogiri Bribka E, memang benar terjadi pada hari Sabtu kemarin. Yang bersangkutan sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Wonogiri dan menjalani penyidikan oleh Satreskrim maupun Propam karena yang bersangkutan merupakan anggota Polri aktif di Polres Wonogiri. Ya, bagaimana kemudian kasus ini akhirnya terungkap, Erlangga? Jadi memang hubungan antara Bribka E dan korban adalah korban ini merupakan anak rekan kerjanya yang bahkan satu ruangan. Jadi dari situ pelaku bisa mengenal korban dan berlanjut pada percakapan di WhatsApp yang percakapan itu dimulai pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Korban di sini menganggap pelaku sebagai seseorang yang bisa memberikan saran atau advice untuk kehidupannya. Jadi mungkin dari situ pelaku ini memanfaatkan kepercayaan korban untuk tindakan asusila atau pelecehan seksual tersebut. Baik, kemudian bagaimana status Bribka E saat ini? Apakah sudah ditempatkan di tempat khusus, Erlangga? Untuk saat ini Bribka E masih berada di ruang tahanan Polres Wonogiri karena masih menjalani serangkaian pemeriksaan baik dari Satreskrim Polres Wonogiri maupun si Propam, begitu. Baik, terkait dugaan Bribka ini adalah pemilik pondok pesantren, apakah benar seperti itu? Betul, jadi Bribka ini merupakan pemilik ponpes yang bernama Ponpes Santri Mancung yang berada di Kecamatan Wonogiri Kota, di mana ponpes tersebut belum lama ini juga tersandung kasus bullying antar santri atau penganiayaan antar santri yang menyebabkan satu santri meninggal dunia. Usai kasus itu mencuat pada Sabtu lalu, orang tua para santri yang jumlahnya mencapai 120 santri, sekitar 120 santri, mulai menjemput anak-anak mereka sejak hari Sabtu lalu dan berlanjut hingga Minggu, dan sampai hari ini masih ada 2 santri yang masih menunggu penjemputan oleh orang tuanya. Untuk santri sendiri berasal dari Wonogiri dan beberapa daerah di sekitar Wonogiri. Jadi santrinya bukan hanya berasal dari Wonogiri saja, begitu. Baik, saat ini Bribka E telah diamankan. Dan sejauh ini apakah terduga pelaku sudah memberi pengakuannya? Baik, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Satreskrim dan Kasih Propam, bahwa Bribka E ini mengakui perbuatannya dan dengan alasan khilaf. Jadi untuk memenuhi syahwatnya dan khilaf telah melakukan perbuatan tersebut, yakni mengirim foto tak pantas serta mengajak dalam panggilan video seksual yang bermuatan cabul, begitu. Baik, terima kasih atas laporannya Erlangga, jurnalis Tribun Solo. Selamat kembali bertugas. Bribka E, oknum anggota Polres Wonogiri yang juga diketahui sebagai pengasuh pondok pesantren, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana asusila terhadap perempuan berinisial N, 19 tahun, yang merupakan anak dari rekan kerjanya sendiri.
Kasat Reskrim Polres Wonogiri Ibtu Agung Sedewo menjelaskan pelaku mengenal korban karena bekerja satu ruangan dengan ayah korban di Polres Wonogiri. Kedekatan kedua keluarga membuat pelaku leluasa menjalin komunikasi hingga bertukar nomor WhatsApp. Pelaku diduga menggunakan modus menawarkan bantuan agar korban bisa masuk ke salah satu sekolah kedinasan, sekaligus berpura-pura memberikan solusi atas persoalan pribadi korban. Setelah komunikasi berlangsung intens, Bribka E diduga melakukan pelecehan seksual secara daring melalui panggilan video bermuatan asusila dan mengirimkan foto tak senonoh kepada korban. Merasa menjadi korban pelecehan, N kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orang tuanya. Laporan pun dibuat ke Polres Wonogiri hingga penyidik menetapkan Bribka E sebagai tersangka. Atas perbuatannya, Bribka E dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Selain proses pidana, yang bersangkutan juga menjalani proses etik dan terancam diberhentikan tidak dengan hormat dari institusi Polri. Kasus dugaan asusila yang menjerat Bribka E, oknum anggota Polres Wonogiri sekaligus pemilik pondok pesantren Santri Manjuk membuat para orang tua dan wali santri ramai-ramai menjemput anak mereka dari pondok. Penjemputan mulai terjadi sejak Sabtu 18 Juli, tak lama setelah kasus tersebut mencuat ke publik. Pondok pesantren itu diketahui menampung sekitar 120 santri yang berasal dari Wonogiri maupun sejumlah daerah lainnya. Sekretaris Desa Manjung, Eksanuri membenarkan banyaknya orang tua yang datang menjemput santri di sana. Pemerintah desa bahkan ikut memantau aktivitas penjemputan hingga Sabtu malam. Menurut Eksanuri, hampir seluruh santri telah kembali ke rumah masing-masing. Hingga Senin 20 Juli hanya 2 santri yang masih bertahan di pondok. Di tengah ramainya penjemputan santri, pemerintah desa Manjung juga menggelar pertemuan dengan warga untuk menyerap aspirasi terkait keberadaan pondok pesantren tersebut. Meski berbagai pandangan disampaikan, masyarakat menyerahkan penanganan kasus kepada aparat berwenang dan tidak ada tuntutan resmi untuk menutup ponpes tersebut.
Bribka E, anggota Polres Wonogiri sekaligus pemilik pondok pesantren terseret kasus asusila. Terduga pelaku diduga melakukan tindakan asusila melalui panggilan video hingga mengirim foto tak senonoh kepada seorang perempuan berinisial N, 19 tahun yang merupakan anak rekan sesama anggota Polri di Polres Wonogiri. Saat ini Bribka E telah diamankan dan terancam dipecat. Selengkapnya, saudara, terkait awal mula kasus ini terungkap dan bagaimana proses penyidikan dari kepolisian akan dilaporkan jurnalis Tribun Solo, Erlangga. Silahkan dengan laporan Anda. Baik, selamat sore, rekan Rima. Ya, Erlangga. Baik, silahkan laporannya. Untuk kasus yang menyeret seorang oknum anggota Polres Wonogiri Bribka E, memang benar terjadi pada hari Sabtu kemarin. Yang bersangkutan sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Wonogiri dan menjalani penyidikan oleh Satreskrim maupun Propam karena yang bersangkutan merupakan anggota Polri aktif di Polres Wonogiri. Ya, bagaimana kemudian kasus ini akhirnya terungkap, Erlangga? Jadi memang hubungan antara Bribka E dan korban adalah korban ini merupakan anak rekan kerjanya yang bahkan satu ruangan. Jadi dari situ pelaku bisa mengenal korban dan berlanjut pada percakapan di WhatsApp, yang percakapan itu dimulai pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Korban di sini menganggap pelaku sebagai seseorang yang bisa memberikan saran atau advice untuk kehidupannya. Jadi mungkin dari situ pelaku ini memanfaatkan kepercayaan korban untuk tindakan asusila atau pelecehan seksual tersebut. Baik, kemudian bagaimana status Bribka E saat ini? Apakah sudah ditempatkan di tempat khusus, Erlangga? Untuk saat ini Bribka E masih berada di ruang tahanan Polres Wonogiri karena masih menjalani serangkaian pemeriksaan baik dari Satreskrim Polres Wonogiri maupun si Propam, begitu. Baik, terkait dugaan Bribka ini adalah pemilik pondok pesantren, apakah benar seperti itu? Betul, jadi Bribka ini merupakan pemilik ponpes yang bernama Ponpes Santri Mancung yang berada di Kecamatan Wonogiri Kota, di mana ponpes tersebut belum lama ini juga tersandung kasus bullying antar santri atau penganiayaan antar santri yang menyebabkan satu santri meninggal dunia. Usai kasus itu mencuat pada Sabtu lalu, orang tua para santri yang jumlahnya mencapai 120 santri, sekitar 120 santri, mulai menjemput anak-anak mereka sejak hari Sabtu lalu dan berlanjut hingga Minggu, dan sampai hari ini masih ada 2 santri yang masih menunggu penjemputan oleh orang tuanya. Untuk santri sendiri berasal dari Wonogiri dan beberapa daerah di sekitar Wonogiri. Jadi santrinya bukan hanya berasal dari Wonogiri saja, begitu. Baik, saat ini Bribka E telah diamankan. Dan sejauh ini apakah terduga pelaku sudah memberi pengakuannya? Baik, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Satreskrim dan Kasih Propam, bahwa Bribka E ini mengakui perbuatannya dan dengan alasan khilaf, jadi untuk memenuhi syahwatnya, dan khilaf telah melakukan perbuatan tersebut, yakni mengirim foto tak pantas serta mengajak dalam panggilan video seksual yang bermuatan cabul, begitu. Baik, terima kasih atas laporannya Erlangga, jurnalis Tribun Solo. Selamat kembali bertugas. Bribka E, oknum anggota Polres Wonogiri yang juga diketahui sebagai pengasuh pondok pesantren, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana asusila terhadap perempuan berinisial N, 19 tahun, yang merupakan anak dari rekan kerjanya sendiri.
Kasat Reskrim Polres Wonogiri, Ibtu Agung Sedewo, menjelaskan pelaku mengenal korban karena bekerja satu ruangan dengan ayah korban di Polres Wonogiri. Kedekatan kedua keluarga membuat pelaku leluasa menjalin komunikasi hingga bertukar nomor WhatsApp. Pelaku diduga menggunakan modus menawarkan bantuan agar korban bisa masuk ke salah satu sekolah kedinasan, sekaligus berpura-pura memberikan solusi atas persoalan pribadi korban. Setelah komunikasi berlangsung intens, Bribka E diduga melakukan pelecehan seksual secara daring melalui panggilan video bermuatan asusila dan mengirimkan foto tak senonoh kepada korban. Merasa menjadi korban pelecehan, N kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orang tuanya. Laporan pun dibuat ke Polres Wonogiri hingga penyidik menetapkan Bribka E sebagai tersangka. Atas perbuatannya, Bribka E dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Selain proses pidana, yang bersangkutan juga menjalani proses etik dan terancam diberhentikan tidak dengan hormat dari institusi Polri. Kasus dugaan asusila yang menjerat Bribka E, oknum anggota Polres Wonogiri sekaligus pemilik pondok pesantren Santri Manjuk membuat para orang tua dan wali santri ramai-ramai menjemput anak mereka dari pondok. Penjemputan mulai terjadi sejak Sabtu 18 Juli, tak lama setelah kasus tersebut mencuat ke publik. Pondok pesantren itu diketahui menampung sekitar 120 santri yang berasal dari Wonogiri maupun sejumlah daerah lainnya. Sekretaris Desa Manjung, Eksanuri, membenarkan banyaknya orang tua yang datang menjemput santri di sana. Pemerintah desa bahkan ikut memantau aktivitas penjemputan hingga Sabtu malam. Menurut Eksanuri, hampir seluruh santri telah kembali ke rumah masing-masing. Hingga Senin 20 Juli hanya 2 santri yang masih bertahan di pondok. Di tengah ramainya penjemputan santri, pemerintah desa Manjung juga menggelar pertemuan dengan warga untuk menyerap aspirasi terkait keberadaan pondok pesantren tersebut. Meski berbagai pandangan disampaikan, masyarakat menyerahkan penanganan kasus kepada aparat berwenang dan tidak ada tuntutan resmi untuk menutup ponpes tersebut.
Bribka E, anggota Polres Wonogiri sekaligus pemilik pondok pesantren terseret kasus asusila. Terduga pelaku diduga melakukan tindakan asusila melalui panggilan video hingga mengirim foto tak senonoh kepada seorang perempuan berinisial N, 19 tahun yang merupakan anak rekan sesama anggota Polri di Polres Wonogiri. Saat ini Bribka E telah diamankan dan terancam dipecat. Selengkapnya, saudara, terkait awal mula kasus ini terungkap dan bagaimana proses penyidikan dari kepolisian akan dilaporkan jurnalis Tribun Solo, Erlangga. Silahkan dengan laporan Anda. Baik, selamat sore, rekan Rima. Ya, Erlangga. Baik, silahkan laporannya. Untuk kasus yang menyeret seorang anggota Polres Wonogiri Bribka E, memang benar terjadi pada hari Sabtu kemarin. Yang bersangkutan sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Wonogiri dan menjalani penyidikan oleh Satreskrim maupun Propam karena yang bersangkutan merupakan anggota Polri aktif di Polres Wonogiri. Ya, bagaimana kemudian kasus ini akhirnya terungkap, Erlangga? Jadi memang hubungan antara Bribka E dan korban adalah korban ini merupakan anak rekan kerjanya yang bahkan satu ruangan. Jadi dari situ pelaku bisa mengenal korban dan berlanjut pada percakapan di WhatsApp yang percakapan itu dimulai pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Korban di sini menganggap pelaku sebagai seseorang yang bisa memberikan saran atau advice untuk kehidupannya. Jadi mungkin dari situ pelaku ini memanfaatkan kepercayaan korban untuk tindakan asusila atau pelecehan seksual tersebut. Baik, kemudian bagaimana status Bribka E saat ini? Apakah sudah ditempatkan di tempat khusus, Erlangga? Untuk saat ini Bribka E masih berada di ruang tahanan Polres Wonogiri karena masih menjalani serangkaian pemeriksaan baik dari Satreskrim Polres Wonogiri maupun si Propam, begitu. Baik, terkait dugaan Bribka ini adalah pemilik pondok pesantren, apakah benar seperti itu? Betul, jadi Bribka ini merupakan pemilik ponpes yang bernama Ponpes Santri Mancung yang berada di Kecamatan Wonogiri Kota, di mana ponpes tersebut belum lama ini juga tersandung kasus bullying antar santri atau penganiayaan antar santri yang menyebabkan satu santri meninggal dunia. Usai kasus itu mencuat pada Sabtu lalu, orang tua para santri yang jumlahnya mencapai 120 santri, sekitar 120 santri, mulai menjemput anak-anak mereka sejak hari Sabtu lalu dan berlanjut hingga Minggu, dan sampai hari ini masih ada 2 santri yang masih menunggu penjemputan oleh orang tuanya. Untuk santri sendiri berasal dari Wonogiri dan beberapa daerah di sekitar Wonogiri. Jadi santrinya bukan hanya berasal dari Wonogiri saja, begitu. Baik, saat ini Bribka E telah diamankan. Dan sejauh ini apakah terduga pelaku sudah memberi pengakuannya? Baik, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Satreskrim dan Kasih Propam, bahwa Bribka E ini mengakui perbuatannya dan dengan alasan khilaf, jadi untuk memenuhi syahwatnya, dan khilaf telah melakukan perbuatan tersebut, yakni mengirim foto tak pantas serta mengajak dalam panggilan video seksual yang bermuatan cabul, begitu. Baik, terima kasih atas laporannya Erlangga, jurnalis Tribun Solo. Selamat kembali bertugas. Bribka E, oknum anggota Polres Wonogiri yang juga diketahui sebagai pengasuh pondok pesantren, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana asusila terhadap perempuan berinisial N, 19 tahun, yang merupakan anak dari rekan kerjanya sendiri.
Kasatreskrim Polres Wonogiri Ibtu Agung Sedewo menjelaskan pelaku mengenal korban karena bekerja satu ruangan dengan ayah korban di Polres Wonogiri. Kedekatan kedua keluarga membuat pelaku leluasa menjalin komunikasi hingga bertukar nomor WhatsApp. Pelaku diduga menggunakan modus menawarkan bantuan agar korban bisa masuk ke salah satu sekolah kedinasan, sekaligus berpura-pura memberikan solusi atas persoalan pribadi korban. Setelah komunikasi berlangsung intens, Bribka E diduga melakukan pelecehan seksual secara daring melalui panggilan video bermuatan asusila dan mengirimkan foto tak senonoh kepada korban. Merasa menjadi korban pelecehan, N kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orang tuanya. Laporan pun dibuat ke Polres Wonogiri hingga penyidik menetapkan Bribka E sebagai tersangka. Atas perbuatannya, Bribka E dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Selain proses pidana, yang bersangkutan juga menjalani proses etik dan terancam diberhentikan tidak dengan hormat dari institusi Polri. Kasus dugaan asusila yang menjerat Bribka E, oknum anggota Polres Wonogiri sekaligus pemilik pondok pesantren Santri Manjuk membuat para orang tua dan wali santri ramai-ramai menjemput anak mereka dari pondok. Penjemputan mulai terjadi sejak Sabtu 18 Juli, tak lama setelah kasus tersebut mencuat ke publik. Pondok pesantren itu diketahui menampung sekitar 120 santri yang berasal dari Wonogiri maupun sejumlah daerah lainnya. Sekretaris Desa Manjung, Eksanuri membenarkan banyaknya orang tua yang datang menjemput santri di sana. Pemerintah desa bahkan ikut memantau aktivitas penjemputan hingga Sabtu malam. Menurut Eksanuri, hampir seluruh santri telah kembali ke rumah masing-masing. Hingga Senin 20 Juli hanya 2 santri yang masih bertahan di pondok. Di tengah ramainya penjemputan santri, pemerintah desa Manjung juga menggelar pertemuan dengan warga untuk menyerap aspirasi terkait keberadaan pondok pesantren tersebut. Meski berbagai pandangan disampaikan, masyarakat menyerahkan penanganan kasus kepada aparat berwenang dan tidak ada tuntutan resmi untuk menutup ponpes tersebut.
Bribka E, anggota Polres Wonogiri sekaligus pemilik pondok pesantren terseret kasus asusila. Terduga pelaku diduga melakukan tindakan asusila melalui panggilan video hingga mengirim foto tak senonoh kepada seorang perempuan berinisial N, 19 tahun yang merupakan anak rekan sesama anggota Polri di Polres Wonogiri. Saat ini Bribka E telah diamankan dan terancam dipecat. Selengkapnya, saudara, terkait awal mula kasus ini terungkap dan bagaimana proses penyidikan dari kepolisian akan dilaporkan jurnalis Tribun Solo, Erlangga. Silahkan dengan laporan Anda. Baik, selamat sore, rekan Rima. Ya, Erlangga. Baik, silahkan laporannya. Untuk kasus yang menyeret seorang anggota Polres Wonogiri Bribka E, memang benar terjadi pada hari Sabtu kemarin. Yang bersangkutan sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Wonogiri dan menjalani penyidikan oleh Satreskrim maupun Propam karena yang bersangkutan merupakan anggota Polri aktif di Polres Wonogiri. Ya, bagaimana kemudian kasus ini akhirnya terungkap, Erlangga? Jadi memang hubungan antara Bribka E dan korban adalah korban ini merupakan anak rekan kerjanya yang bahkan satu ruangan. Jadi dari situ pelaku bisa mengenal korban dan berlanjut pada percakapan di WhatsApp, yang percakapan itu dimulai pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Korban di sini menganggap pelaku sebagai seseorang yang bisa memberikan saran atau advice untuk kehidupannya. Jadi mungkin dari situ pelaku ini memanfaatkan kepercayaan korban untuk tindakan asusila atau pelecehan seksual tersebut. Baik, kemudian bagaimana status Bribka E saat ini? Apakah sudah ditempatkan di tempat khusus, Erlangga? Untuk saat ini Bribka E masih berada di ruang tahanan Polres Wonogiri karena masih menjalani serangkaian pemeriksaan baik dari Satreskrim Polres Wonogiri maupun si Propam, begitu. Baik, terkait dugaan Bribka ini adalah pemilik pondok pesantren, apakah benar seperti itu? Betul, jadi Bribka ini merupakan pemilik ponpes yang bernama Ponpes Santri Mancung yang berada di Kecamatan Wonogiri Kota, di mana ponpes tersebut belum lama ini juga tersandung kasus bullying antar santri atau penganiayaan antar santri yang menyebabkan satu santri meninggal dunia. Usai kasus itu mencuat pada Sabtu lalu, orang tua para santri yang jumlahnya mencapai 120 santri, sekitar 120 santri, mulai menjemput anak-anak mereka sejak hari Sabtu lalu dan berlanjut hingga Minggu, dan sampai hari ini masih ada 2 santri yang masih menunggu penjemputan oleh orang tuanya. Untuk santri sendiri berasal dari Wonogiri dan beberapa daerah di sekitar Wonogiri. Jadi santrinya bukan hanya berasal dari Wonogiri saja, begitu. Baik, saat ini Bribka E telah diamankan. Dan sejauh ini apakah terduga pelaku sudah memberi pengakuannya? Baik, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Satreskrim dan Kasih Propam, bahwa Bribka E ini mengakui perbuatannya dan dengan alasan khilaf. Jadi untuk memenuhi syahwatnya, dan khilaf telah melakukan perbuatan tersebut, yakni mengirim foto tak pantas serta mengajak dalam panggilan video seksual yang bermuatan cabul, begitu. Baik, terima kasih atas laporannya, Erlangga, jurnalis Tribun Solo. Selamat kembali bertugas. Bribka E, oknum anggota Polres Wonogiri yang juga diketahui sebagai pengasuh pondok pesantren, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana asusila terhadap perempuan berinisial N, 19 tahun, yang merupakan anak dari rekan kerjanya sendiri.
Kasat Reskrim Polres Wonogiri Ibtu Agung Sedewo menjelaskan pelaku mengenal korban karena bekerja satu ruangan dengan ayah korban di Polres Wonogiri. Kedekatan kedua keluarga membuat pelaku leluasa menjalin komunikasi hingga bertukar nomor WhatsApp. Pelaku diduga menggunakan modus menawarkan bantuan agar korban bisa masuk ke salah satu sekolah kedinasan, sekaligus berpura-pura memberikan solusi atas persoalan pribadi korban. Setelah komunikasi berlangsung intens, Bribka E diduga melakukan pelecehan seksual secara daring melalui panggilan video bermuatan asusila dan mengirimkan foto tak senonoh kepada korban. Merasa menjadi korban pelecehan, N kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orang tuanya. Laporan pun dibuat ke Polres Wonogiri hingga penyidik menetapkan Bribka E sebagai tersangka. Atas perbuatannya, Bribka E dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Selain proses pidana, yang bersangkutan juga menjalani proses etik dan terancam diberhentikan tidak dengan hormat dari institusi Polri. Kasus dugaan asusila yang menjerat Bribka E, oknum anggota Polres Wonogiri sekaligus pemilik pondok pesantren Santri Manjuk membuat para orang tua dan wali santri ramai-ramai menjemput anak mereka dari pondok. Penjemputan mulai terjadi sejak Sabtu 18 Juli, tak lama setelah kasus tersebut mencuat ke publik. Pondok pesantren itu diketahui menampung sekitar 120 santri yang berasal dari Wonogiri maupun sejumlah daerah lainnya. Sekretaris Desa Manjung, Eksanuri membenarkan banyaknya orang tua yang datang menjemput santri di sana. Pemerintah desa bahkan ikut memantau aktivitas penjemputan hingga Sabtu malam. Menurut Eksanuri, hampir seluruh santri telah kembali ke rumah masing-masing. Hingga Senin 20 Juli hanya 2 santri yang masih bertahan di pondok. Di tengah ramainya penjemputan santri, pemerintah desa Manjung juga menggelar pertemuan dengan warga untuk menyerap aspirasi terkait keberadaan pondok pesantren tersebut. Meski berbagai pandangan disampaikan, masyarakat menyerahkan penanganan kasus kepada aparat berwenang dan tidak ada tuntutan resmi untuk menutup ponpes tersebut.
Bribka E, anggota Polres Wonogiri sekaligus pemilik pondok pesantren terseret kasus asusila. Terduga pelaku diduga melakukan tindakan asusila melalui panggilan video hingga mengirim foto tak senonoh kepada seorang perempuan berinisial N, 19 tahun yang merupakan anak rekan sesama anggota Polri di Polres Wonogiri. Saat ini Bribka E telah diamankan dan terancam dipecat. Selengkapnya, saudara, terkait awal mula kasus ini terungkap dan bagaimana proses penyidikan dari kepolisian akan dilaporkan jurnalis Tribun Solo, Erlangga. Silahkan dengan laporan Anda. Baik, selamat sore, rekan Rima. Ya, Erlangga. Baik, silahkan laporannya. Untuk kasus yang menyeret seorang oknum anggota Polres Wonogiri Bribka E, memang benar terjadi pada hari Sabtu kemarin. Yang bersangkutan sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Wonogiri dan menjalani penyidikan oleh Satreskrim maupun Propam karena yang bersangkutan merupakan anggota Polri aktif di Polres Wonogiri. Ya, bagaimana kemudian kasus ini akhirnya terungkap, Erlangga? Jadi memang hubungan antara Bribka E dan korban adalah korban ini merupakan anak rekan kerjanya yang bahkan satu ruangan. Jadi dari situ pelaku bisa mengenal korban dan berlanjut pada percakapan di WhatsApp, yang percakapan itu dimulai pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Korban di sini menganggap pelaku sebagai seseorang yang bisa memberikan saran atau advice untuk kehidupannya. Jadi mungkin dari situ pelaku ini memanfaatkan kepercayaan korban untuk tindakan asusila atau pelecehan seksual tersebut. Baik, kemudian bagaimana status Bribka E saat ini? Apakah sudah ditempatkan di tempat khusus, Erlangga? Untuk saat ini Bribka E masih berada di ruang tahanan Polres Wonogiri karena masih menjalani serangkaian pemeriksaan baik dari Satreskrim Polres Wonogiri maupun si Propam, begitu. Baik, terkait dugaan Bribka ini adalah pemilik pondok pesantren, apakah benar seperti itu? Betul, jadi Bribka ini merupakan pemilik ponpes yang bernama Ponpes Santri Mancung yang berada di Kecamatan Wonogiri Kota, di mana ponpes tersebut belum lama ini juga tersandung kasus bullying antar santri atau penganiayaan antar santri yang menyebabkan satu santri meninggal dunia. Usai kasus mencuat pada Sabtu lalu, orang tua para santri yang jumlahnya mencapai 120 santri, sekitar 120 santri, mulai menjemput anak-anak mereka sejak hari Sabtu lalu dan berlanjut hingga Minggu, dan sampai hari ini masih ada 2 santri yang masih menunggu penjemputan oleh orang tuanya. Untuk santri sendiri berasal dari Wonogiri dan beberapa daerah di sekitar Wonogiri. Jadi santrinya bukan hanya berasal dari Wonogiri saja, begitu. Baik, saat ini Bribka E telah diamankan. Dan sejauh ini apakah terduga pelaku sudah memberi pengakuannya? Baik, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Satreskrim dan Kasih Propam, bahwa Bribka E ini mengakui perbuatannya dan dengan alasan khilaf. Jadi untuk memenuhi syahwatnya, dan khilaf telah melakukan perbuatan tersebut, yakni mengirim foto tak pantas serta mengajak dalam panggilan video seksual yang bermuatan cabul, begitu. Baik, terima kasih atas laporannya Erlangga, jurnalis Tribun Solo. Selamat kembali bertugas. Bribka E, oknum anggota Polres Wonogiri yang juga diketahui sebagai pengasuh pondok pesantren, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana asusila terhadap perempuan berinisial N, 19 tahun, yang merupakan anak dari rekan kerjanya sendiri.
Kasat Reskrim Polres Wonogiri, Ibtu Agung Sedewo, menjelaskan pelaku mengenal korban karena bekerja satu ruangan dengan ayah korban di Polres Wonogiri. Kedekatan kedua keluarga membuat pelaku leluasa menjalin komunikasi hingga bertukar nomor WhatsApp. Pelaku diduga menggunakan modus menawarkan bantuan agar korban bisa masuk ke salah satu sekolah kedinasan, sekaligus berpura-pura memberikan solusi atas persoalan pribadi korban. Setelah komunikasi berlangsung intens, Bribka E diduga melakukan pelecehan seksual secara daring melalui panggilan video bermuatan asusila dan mengirimkan foto tak senonoh kepada korban. Merasa menjadi korban pelecehan, N kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orang tuanya. Laporan pun dibuat ke Polres Wonogiri hingga penyidik menetapkan Bribka E sebagai tersangka. Atas perbuatannya, Bribka E dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Selain proses pidana, yang bersangkutan juga menjalani proses etik dan terancam diberhentikan tidak dengan hormat dari institusi Polri. Kasus dugaan asusila yang menjerat Bribka E, oknum anggota Polres Wonogiri sekaligus pemilik pondok pesantren Santri Manjuk membuat para orang tua dan wali santri ramai-ramai menjemput anak mereka dari pondok. Penjemputan mulai terjadi sejak Sabtu 18 Juli, tak lama setelah kasus tersebut mencuat ke publik. Pondok pesantren itu diketahui menampung sekitar 120 santri yang berasal dari Wonogiri maupun sejumlah daerah lainnya. Sekretaris Desa Manjung, Eksanuri, membenarkan banyaknya orang tua yang datang menjemput santri di sana. Pemerintah desa bahkan ikut memantau aktivitas penjemputan hingga Sabtu malam. Menurut Eksanuri, hampir seluruh santri telah kembali ke rumah masing-masing. Hingga Senin 20 Juli hanya 2 santri yang masih bertahan di pondok. Di tengah ramainya penjemputan santri, pemerintah Desa Manjung juga menggelar pertemuan dengan